Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Astuti. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, golongan 2 angkatan 1 kelompok 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Learning Journal Anti Korupsi. Yang pertama, kita bahas mengenai pengertian korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak pada kerusakan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan yang diakibatkan dapat terjadi dalam waktu pendek hingga jangka waktu panjang. Yang kedua, mengenai penyebab korupsi. Korupsi disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Yang ketiga, mengenai dampak negatif dari korupsi. Dampak negatifnya yaitu 1. Tata ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Kedua, tata sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, tata politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Yang keempat, mengenai pencegahan korupsi. Ada 2 pencegahan korupsi. Pertama, perbaikan sistem, merupakan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, penegakan etika profesi, dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Yang kelima, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Ada 2 unsur. Unsur pertama, unsur subjektif, mana setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Yang kedua, unsur objektif, berupa janji, kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara, dapat berupa uang, akta, surat, dan lain sebagainya. Yang keenam, jenis-jenis korupsi. Ada 7 jenis korupsi sebagai berikut. Pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dana jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Lanjut, bagian yang ketujuh, nilai-nilai dasar anti korupsi sebagai berikut. Ada 9 nilai dasar. Pertama, jujur. Kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Kesembilan, adil. Yang terakhir, penerapan anti korupsi dalam lingkup pekerjaan. Pertama, misalnya dalam memberikan pelayanan, tidak menarik pasien dalam memberikan pelayanan yang sudah ditanggung oleh BPJS. Yang kedua, tidak melakukan pemotongan dana dalam pembelian alat tulis kantor. Yang ketiga, bekerja secara disiplin, tidak korupsi waktu dengan masuk bekerja tepat waktu dan juga tidak pulang cepat. Yang keempat, melaksanakan program kerja dengan benar, misalnya pada kegiatan BOK, benar-benar melakukan kegiatan tersebut tanpa mengarang kegiatan. Yang kelima,
tidak melakukan sogokan atau memanfaatkan jabatan orang tua ataupun keluarga agar bisa diterima bekerja. Demikian penjelasan saya mengenai anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.